Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Muhammad Hifziddin. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Di sini, dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan terkait asas-asas hukum. Nah, adapun yang ingin saya bahas dalam video kali ini terkait asas hukum hanya 3. Yang pertama, lex superior, yang kedua lex specialis, dan yang ketiga lex posterior. Yang pertama ada yang namanya asas lex superior derogat legi inferiori. Asas ini memiliki makna bahwa undang-undang atau aturan hukum yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang atau aturan hukum yang lebih rendah. Dengan catatan, kedua aturan tersebut itu saling bertentangan. Nah, contoh, ketika ada aturan hukum yang timbul dari peraturan yang lebih tinggi, dan juga ada aturan hukum yang timbul dari peraturan yang lebih rendah, kemudian kedua aturan tersebut itu saling bertentangan, maka aturan hukum yang timbul dari peraturan yang lebih rendah itu bisa ditiadakan atau bisa dikesampingkan dengan catatan saling bertentangan. Begitu. Itu tentang lex superior derogat legi inferior. Kemudian yang kedua ada asas lex posterior derogat legi priori. Asas ini memiliki makna bahwa undang-undang atau aturan hukum yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang atau aturan hukum yang lama. Nah, sebagai contoh, ketika ada suatu peraturan, ketika ada suatu aturan hukum yang timbul dari peraturan pemerintah, kemudian di lain waktu pemerintah itu mengupdate atau apa namanya ya, menerbitkan suatu aturan hukum kembali tentang permasalahan yang sama, maka yang dijalankan adalah hukum yang baru, yang baru. Nah, aturan yang lama tadi itu bisa ditiadakan karena ada aturan yang baru. Gitu. Itu terkait posterior. Kemudian yang ketiga ada asas lex specialis derogat legi general. Nah, asas ini memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adapun dasar dari asas ini adalah pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, kemudian diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Nah, maksudnya ketika ada suatu perbuatan aturan pidana yang umum dijalankan dan juga aturan pidana yang khusus dijalankan, maka yang diterapkan atau yang diambil itu aturan pidana yang khusus. Jadi ketika ada dua aturan yang sama dijalankan, yang satu di dalam aturan pidana yang umum, kemudian yang kedua dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khususlah yang diterapkan, yang khususlah yang diambil. Nah, aturan yang umum kemana ya? Dikesampingkan, sewaktu-waktu mungkin ntar dipakai. Itu mungkin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu sehat semua. Jangan lupa share, like, and subscribe. Saya Muhammad Ifsidin pamit undur diri. Allahumma fiqila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.